Doa. Doa adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bukan berarti hanya orang-orang yang sedang ditimpa musibah saja yang layak memanjatkan doa. Dalam keadaan segar bugar dan tidak kekurangan suatu apapun, sebagai manusia, kiranya kita layak berdoa. Setidaknya berdoalah memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa, baik yang kita sengaja maupun tidak. Juga meminta tetap diberi kekuatan iman dan kesehatan agar dapat melaksanakan segala perintahnya. Lalu memohon perlindungannya dari gangguan setan dan hawa nafsu, supaya tidak terjerembab dalam jurang maksiat. Berikut ini fungsi doa. Fungsi doa merupakan unsur yang paling esensial dalam Islam. Berikut ini fungsi doa. Doa merupakan unsur yang paling esensial dalam ibadah. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan doa. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasa'i. Sebab sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu, menurut Nabi SAW, doa adalah ibadah karena pertama, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni firman-Nya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku mengabulkan doamu. Quran Surah Al-Kahf ayat ke-60. Yang kedua, doa merupakan cermin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pengakuan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa dan maha berkehendak, sehingga hanya Dialah yang dapat mengabulkan dan mewujudkan segala keinginan kita. Ada beberapa keutamaan yang akan kita peroleh dalam berdoa. Pertama, Allah menyertai hamba-Nya yang berdoa. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku selalu dalam persangkaan hamba-Ku kepadaku, dan aku selalu bersamanya ketika ia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, doa senjata orang mukmin. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ketiga, doa mendatangkan keselamatan. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau merasa lemah untuk berdoa, sebab sesungguhnya tidak seorang pun yang binasa selama ia tetap berdoa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim dari Anas. 4. Doa menolak bencana dan menolak tipu daya musuh. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa berguna terhadap apa saja yang telah menimpa seseorang dan hal-hal yang belum turun kepadanya. Sesungguhnya bencana pasti akan turun dan akan ditemui oleh doa.
lalu keduanya selalu bersaingan sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya, bencana senantiasa mengintai manusia dan semua itu dapat ditolak hanya dengan doa. Memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pertanda beriman kepadanya. Itulah sebabnya doa dikatakan sebagai tiang agama. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman tersebut, jika diawali atau diakhiri dengan bacaan sholawat, akan dibawa naik oleh para malaikat. Maka tidak salah jika doa itu diibaratkan cahaya langit dan bumi. Demikian tadi fungsi doa.